Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sahabat Pawai TV yang berbahagia, paling tidak 17 kali dalam sehari kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang akan mengantarkan kita kepada kesuksesan, keberuntukan, kebaikan, kebahagiaan, kemuliaan di dunia dan akhirat. Jalan yang telah dilalui oleh para pendahulu-pendahulu kita yang diberikan nikmat oleh Allah SWT. Itulah doa yang senantiasa kita panjatkan ketika kita membaca surat Al-Fatihah dalam setiap salat-salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Kau berikan nikmat kepadanya. Sahabat Pawai TV yang berbahagia, begitulah adanya bahwasanya Allah telah menetapkan jalan yang akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Jalan yang disampaikan kepada kita melalui para nabi dan rasul yang diutus kepada kita, di mana para nabi dan rasul sekaligus juga menjadi contoh, menjadi model, menjadi teladan, ya, bagaimana merealisasikan langkah-langkah untuk meniti jalan tersebut. Oleh karena kita bermohon kepada Allah bukan hanya semata-mata ditunjukkan jalan tersebut, tetapi kemudian bagaimana kita bisa mencontoh, ya, para nabi, para rasul, dan orang-orang yang kemudian telah dikaruniai nikmat oleh Allah untuk, ya, meniti jalan kebaikan, keselamatan, dan kebahagiaan tersebut. Dalam hal ini secara khusus, ya, Allah menegaskan bahwasanya di antara manusia utama yang telah diberi nikmat oleh Allah untuk meniti jalan keselamatan tersebut, bahkan dituntut untuk membimbing dan memimpin manusia dalam meniti jalan tersebut adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan hal itu ditegaskan oleh Allah di surat Al-Mumtahanah ayat 4. Bahwasanya sungguh, ya, telah ada suri teladan yang baik bagimu, ya, pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Dan itu kemudian ditegaskan lagi oleh Allah di surat Al-Mumtahanah ayat 6. Ya, di mana Allah berfirman, sungguh pada mereka itu, pada Ibrahim dan umatnya, ada tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap pahala Allah dan orang-orang yang mengharapkan keselamatan pada hari kiamat. Nah, ini sejalan dengan apa yang kita sampaikan tadi di awal, betapa setiap soal kita berdoa kepada Allah, ya, agar mendapatkan kebaikan, ya, di dunia dan akhirat. Dan salah satunya kemudian kita mencontoh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan Nabi Ibrahim adalah sosok, ya, yang sukses, ya, menjalankan peran-peran yang melekat pada dirinya secara seimbang. Ya, dan ini tentu tidak sulit, ya, karena kita tidak mudah, gitu, ya, karena kita menemukan dalam kehidupan ini, pada kenyataannya pada diri setiap kita banyak sekali peran-peran yang melekat yang harus kita tunaikan dengan baik, karena pada setiap orang itu ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita tunaikan. Ya, ada orang yang sukses secara pribadi, tapi mungkin keluarganya juga ada masalah. Ada yang secara dari sisi pekerjaan dia sukses, tetapi kemudian sisi lainnya dia bermasalah. Tetapi Nabi Ibrahim adalah sosok yang sukses, ya, untuk menjalankan seluruh peran-peran yang melekat pada dirinya, baik peran sebagai pribadi, sebagai hamba, baik peran sebagai kepala keluarga, baik peran sebagai warga masyarakat, baik perannya sebagai penduduk sebuah negeri. Dan itu dimainkannya secara seimbang, ya, dengan penuh kesungguhan, ya, dan terus-menerus beliau lakukan dengan sangat luar biasa. Dan di antara faktor yang menentukan
kesuksesan Nabi Ibrahim melaksanakan peran-peran itu adalah karena beliau memiliki kejelasan visi dan misi, ya, kejelasan langkah, ya, kesungguhan tekad, ya, kemudian kerja yang terus-menerus yang beliau lakukan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Nah, dari sisi ini kita juga perlu tadi meneladani, ya, baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau, ya, sukses melaksanakan seluruh peran-peran yang melekat pada dirinya, yang kemudian mengantarkan beliau mendapat tempat yang mulia di sisi, bahkan dijadikan contoh, ya, contoh sukses manusia dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim melaksanakan perannya sebagai hamba, sebagai pribadi, ya, di mana dalam lingkup pribadi ini Nabi Ibrahim memiliki visi, ya, agar mampu membentuk dirinya menjadi pribadi yang berilmu, pribadi yang soleh, ya, pribadi yang menjadi contoh dan teladan, ya, bagi umat-umat yang setelahnya. Dan kejelasan visi ini diungkap oleh Allah dari doa Nabi Ibrahim di surat Asy-Syura ayat 83 sampai 84, ya, di mana Allah berfirman, ya, Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, ya, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Nah, ini harapan, keinginan, cita-cita, visi Nabi Ibrahim terhadap dirinya. Bagaimana beliau, Nabi Ibrahim AS, mengharapkan agar beliau dikategorikan sebagai orang-orang yang berilmu, ya, ilmu yang mengantarkannya mengenal Al-Khaliq, ya, mengenal pencipta, pemilik, pemelihara, penguasa, raja di raja alam semesta raya ini. Ilmu yang mengantarkannya mengenal hakikat hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Ilmu yang mengantarkannya kemudian mampu bersikap dengan baik dan benar di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Apalagi ketika itu Nabi Ibrahim hidup dalam sebuah lingkungan yang, ya, yang boleh dikatakan jahiliyah, ya, masyarakatnya menjadi penyembah berhala, dan itu sudah dilakukan secara turun-temurun. Bahkan, ya, salah satu pembuat bahara itu adalah bapaknya sendiri, Azar, gitu. Kalau bukan karena ilmu, tentu beliau juga akan menjadi orang yang kemudian mengikuti tradisi nenek moyang yang sudah berlalu sekian lama di tengah-tengah kehidupannya. Tapi karena ilmu yang baik dan benar, yang utuh dan menyeluruh yang Allah berikan kepadanya, dia mampu membedakan yang mana yang baik, mana yang buruk, yang mana yang benar, mana yang salah, mana yang terpuji, mana yang hina. Dan itu kemudian mengokohkan keimanannya kepada Allah Ta'ala dan menggerakkan dirinya untuk menjadi orang-orang yang senantiasa beramal soleh dalam segenap hidup dan kehidupannya. Dan yang menariknya, Nabi Ibrahim bukan hanya sekedar mencita-citakan agar dirinya menjadi orang yang beriman, bertakwa dengan dasar ilmu yang baik, benar, kemudian mampu melaksanakan tuntutan iman dan takwa itu dalam bentuk amal-amal soleh, tapi beliau ingin menjadi yang terbaik sehingga mampu menjadi contoh, menjadi teladan, yang menjadi buah tutur bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan, ya, hal itu kemudian menjadi sebuah kenyataan sampai kemudian Allah menegaskan bahwa pada sosok Nabi Ibrahim itu ada contoh teladan yang baik buat orang-orang yang mengharapkan pahala dan keselamatan di negeri akhirat. Dan kisah-kisah keteladanan yang sangat fenomenal, sangat luar biasa, ya, dari Nabi Ibrahim sebagai hamba dalam kaitan dengan ketaatannya kepada Allah dalam melaksanakan apa yang diperintahkan sudah kita tidak ragukan lagi. Setiap tahun di bulan Zulhijjah pada saat kita melaksanakan ibadah haji, ya, kita senantiasa mengulang-ulang atau diulang-ulang diperdengarkan kepada kisah ketaatan Nabi Ibrahim beserta keluarga yang sangat luar biasa. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim yang sudah lama tidak punya anak, ketika kemudian dikaruniai oleh Allah seorang anak, ya, pada saat masih sangat kecil kemudian diperintahkan oleh Allah untuk dibawa beserta istrinya, dia ditinggalkan di sebuah lembah yang tidak ada penghidupan sama sekali ketika itu, yang logika manusianya ini mengantarkan orang mau mati, gitu. Tapi karena ini perintah Allah, ya, dilaksanakan, ya, oleh Nabi Ibrahim. Ya, ketika kemudian Nabi Ibrahim AS dipertemukan dengan Nabi Ismail yang masih kecil ketika itu, tiba-tiba kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang amat sangat dia cintai. Ya, tapi kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah, ya, sehingga kemudian seluruh perintah-perintah Allah itu ditunaikan, ya, oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sampai kemudian beliau juga bersedia menanggung risiko, ya, dari pelaksanaan perintah-perintah tersebut.
Nah, ini kesuksesan pertama Nabi Ibrahim, bagaimana beliau sukses menjalankan perannya sebagai seorang hamba dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang kedua, peran Nabi Ibrahim AS sebagai kepala keluarga. Ya, sebagai kepala keluarga. Sebagaimana tadi Nabi Ibrahim punya visi misi yang jelas terhadap dirinya, maka beliau juga kemudian menginginkan agar keluarganya juga memiliki visi dan misi yang sama. Ya, sehingga beliau menikah bukan semata-mata untuk memenuhi kesenangan, mendapat kesenangan duniawi gitu, tetapi kemudian lebih daripada itu, ya, beliau juga ingin kemudian menjadi keluarganya sebagai bagian yang utuh dan menyeluruh dari visi misi yang ingin dia wujudkan. Sehingga ketika beliau memilih istri, kemudian juga menginginkan anak, maka yang beliau inginkan adalah bagaimana anggota keluarganya juga memiliki visi dan misi yang sama dengan beliau, memiliki arah gerak yang sama dalam kehidupan ini. Ya, sehingga di surat As-Saffat ayat 100-102 Allah mengungkapkan salah satu harapan Nabi Ibrahim ketika mengharapkan kehadiran seorang anak. Ya, kata Nabi Ibrahim, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Nah, gitu. Bagaimana Nabi Ibrahim mencita-citakan agar anaknya juga sama seperti dia. Ya, Nabi Ibrahim mendoakan agar beliau menjadi orang yang soleh, dan begitu pula kemudian Nabi Ibrahim mendoakan, mengharapkan agar anaknya juga anak yang soleh. Ya, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Ya, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ya, dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, ya engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Nah, ini kita lihat bagaimana harapan Nabi Ibrahim, ya, ketika mengharapkan seorang anak, ya, jadi bukan semata-mata anak biologis yang akan mewariskan namanya, mewariskan harta dan kekayaannya, melanjutkan eksistensinya, tetapi bagaimana Nabi Ibrahim mengharapkan agar anaknya menjadi anak yang soleh, ya, anak yang akan meneruskan kesolehan orang tuanya, meneruskan tugas-tugas kenabian Nabi Ibrahim. Ya, dan kita lihat bagaimana kemudian, ya, upaya itu dilakukan dengan pendidikan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga kita melihat buahnya, bagaimana Nabi Ismail yang masih kecil juga mampu menunjukkan kesolehan sebagaimana kesolehan bapaknya. Dan ini tentu tidak lepas dari kesolehan ya, dari istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Di surah Al-Baqarah ayat 128, ya, Allah juga mengabadikan visi Nabi Ibrahim terkait dengan anak dan cucu keturunannya. Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang." Nah, ini menegaskan tadi bagaimana Nabi Ibrahim mengharapkan agar anak dan cucunya bahkan menjadi orang-orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah, melaksanakan amal soleh, beribadah kepada Allah, ya, di kehidupannya. Ya. Begitu juga di surat Al-Ibrahim ayat 37. Ya, Nabi Ibrahim juga mengungkapkan visinya, ya, dalam berkeluarga. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat lembah Engkau Baitullah yang ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Nah, gitu. Ya, jadi ini menegaskan juga bagaimana kemudian Nabi Ibrahim, ya, mengharapkan agar keluarganya menjadi keluarga yang soleh, ya. Bahkan tadi bukan sekedar soleh, ya, menjadi yang terbaik, ya. Sehingga di sini ada ungkapan, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, ya, sehingga di dalam ayat sebelumnya sudah kita sampaikan, Allah mengatakan bahwa sungguh telah ada pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya contoh teladan yang baik. Nah, gitu.
Nah ini jadi contoh itu bukan hanya ada pada Nabi Ibrahim, tapi pada keluarganya juga ya, yang menyertai beliau. Ini juga menjadi sebuah contoh ideal buat kita, bagaimana mampu mengoptimalkan peran kita sebagai kepala keluarga, sebagai sebuah bagian dari keluarga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang hadir di tengah-tengah masyarakatnya untuk menjadi cahaya, menerangi kehidupan, memberikan kemanfaatan. Nah ini sukses yang kedua dari Nabi Ibrahim, menjalankan perannya sebagai kepala keluarga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang kemudian aktif berperan di tengah-tengah masyarakat. Nah kemudian yang ketiga adalah perannya sebagai warga masyarakat. Ya, jadi Nabi Ibrahim tidak hanya merupakan sosok pribadi yang sibuk dengan dirinya sendiri, yang sibuk dengan aktivitas keluarganya gitu, yang kemudian terasing di tengah-tengah masyarakatnya. Tapi beliau justru menjadikan keberhasilan pelaksanaan peran sebagai pribadi dan keluarga itu sebagai modal awal, modal dasar untuk berperan ya secara nyata di tengah-tengah masyarakatnya. Ya, sehingga harapannya tadi keberhasilan dalam melaksanakan peran pribadi dan peran keluarga itu menjadi modal, menjadi bekal yang baik, ya, menjadi dasar yang akan mengantarkan kepada kesuksesan di tengah-tengah masyarakat. Ya, tentu kita bisa memahami gitu ya, ketika orang secara pribadi gagal, secara keluarga gagal, kemudian di tengah-tengah masyarakat dia menyerukan kebaikan, tentu orang akan memandang agak kurang pas lah gitu ya. Akan mengatakan, lihat pribadi kamu saja begitu, keluarga kamu saja begitu misalnya. Tapi kalau secara pribadi dari sisi keluarga juga sukses, berhasil, tentu orang akan memperhatikan begitu. Dan itulah yang kemudian juga ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim, bagaimana beliau hadir di tengah-tengah masyarakatnya, menunjukkan perhatian yang sangat luar biasa, menunjukkan kepedulian terhadap lingkungannya, dan berupaya untuk kemudian mengantarkan masyarakatnya menuju ke kehidupan yang baik, mengeluarkan mereka dari keterpurukan, dari kehinaan. Ya, sehingga di hadapan masyarakatnya yang ketika itu tersesat, ya, hidup dalam tradisi-tradisi yang tidak baik, wujud keresahan itu diungkapkan oleh Nabi Ibrahim dalam sebuah doanya di surah Al-Baqarah ayat 129. Kata Nabi Ibrahim, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang Rasul, ya, dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat, yang akan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, dan akan mensucikan mereka. Ya, sungguh engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah, ini doa Nabi Ibrahim ketika melihat masyarakatnya hidup dalam kesesatan, hidup dalam tradisi-tradisi yang tidak baik seperti itu. Ya, kemudian karena ingin agar masyarakatnya keluar dari kesesatan itu, dari kehinaan itu, beliau mengharapkan ada seorang yang kemudian melaksanakan tugas-tugas untuk membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan kitab, mensucikan jiwa mereka, yang kemudian itu sendiri dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dikukuhkan oleh sebagai nabi. Ya. Dan kisah-kisah tentang peran aktif Nabi Ibrahim di tengah-tengah masyarakatnya untuk meluruskan arah kehidupan mereka itu juga sudah kita pahami dengan baik. Ya, bagaimana ketika Nabi Ibrahim ternyata mendapati lingkungan keluarganya sendiri yang berada dalam kesesatan. Ya, orang tuanya dalam ini, ya, karena berprofesi sebagai pembuat patung yang kemudian dijual dan patung itu disembah oleh masyarakatnya, sehingga Allah mengisahkan itu di surah Al-An'am ayat 74. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ya, begitu juga ya ketika mendapati masyarakatnya menyembah berhala-berhala yang dibuat oleh bapaknya, ya, kemudian beliau secara aktif melakukan proses-proses, melakukan upaya-upaya untuk membangun kesadaran bahwasanya yang mereka lakukan itu salah, ya, mereka harus kembali kepada jalan yang benar seperti itu. Ya, begitu terus Nabi Ibrahim lakukan, ya, sampai suatu ketika Nabi Ibrahim punya upaya, ya, maksimal untuk mengingatkan masyarakatnya. Ya, beliau punya ide untuk menghancurkan berhala-berhala yang mereka sembah. Nah, itu diabadikan oleh Allah di surah Al-Anbiya ayat 57-60. Ya, dan demi Allah, sungguh aku, kata Ibrahim, akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Nah, maka Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar.
agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang yang zalim. Nah, mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Ya, itu salah satu ikhtiar Nabi Ibrahim untuk kemudian menggugah kesadaran mereka. Ya, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka di tempat peribadatannya ketika mereka pergi, dan ketika mereka pulang mereka kaget begitu melihat berhala-berhalanya, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah sudah porak-poranda, hancur berkeping-keping seperti itu, sehingga mereka marah. Siapa kira-kira yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Ya, karena selama ini Nabi Ibrahim yang senantiasa mencela Tuhan-Tuhan mereka, ya maka mereka langsung menuduh inilah kerjaan Ibrahim, sehingga dengan Nabi Ibrahim dipanggil. Ya, ketika Nabi Ibrahim dipanggil, ditanya, kamu yang menghancurkan patung-patung ini ya, Tuhan-Tuhan kami? Ya, Nabi Ibrahim mengatakan jangan sembarang bertanya, ya, jangan sembarang menuduh. Ya, paling besar itu yang di kalungnya ada kapak, itu yang menghancurkan berhala-berhala kalian, Tuhan-Tuhan kalian. Nah, ini sebenarnya sebuah upaya untuk menggugah kesadaran seperti itu. Dan itulah yang dilakukan Nabi Ibrahim. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sukses melaksanakan perannya sebagai warga masyarakat dengan terus-menerus menunjukkan kepeduliannya, memberikan kemanfaatan, mengajarkan kepada masyarakatnya untuk kemudian kembali ke jalan yang benar, hidup dengan perilaku yang mulia, akan mengantarkan kepada derajat yang tinggi, dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Nah, ini peran yang ketiga, bagaimana Nabi Ibrahim sukses menjalankan tugasnya sebagai warga masyarakat. Nah, tentu ini juga menjadi sebuah renungan buat kita, gitu ya. Bagaimana kita bisa juga hadir, aktif, berperan, berkontribusi, memberikan kemanfaatan, kebahagiaan di lingkungan di mana kita berada. Apalagi ketika kita hidup di tengah pandemi COVID, itu di sini dibutuhkan kehadiran, kepedulian, dan keterlibatan kita untuk bahu-bahu memberikan kemanfaatan buat saudara-saudara kita. Nah, yang terakhir kemudian yang juga dijalankan dengan baik oleh Nabi Ibrahim, bukan hanya sebatas kesadaran sebagai warga masyarakat, tetapi dia adalah penduduk sebuah negeri, di mana sebagai penduduk negeri beliau juga punya tugas dan tanggung jawab untuk bekerja memajukan negerinya, mewujudkan kehidupan yang aman dan sejahtera di negerinya. Dan itu yang kemudian juga menjadi visi Nabi Ibrahim, bagaimana sebagai penduduk sebuah negeri beliau juga bertekad untuk memberikan kontribusi. Beliau punya cita-cita negeri seperti apa yang ingin diwujudkan. Nah, di surah Al-Baqarah ayat 126 Allah mengungkapkan visi kenegarawanan Nabi Ibrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya. Nah, ini doa Nabi Ibrahim untuk negerinya, visi Nabi Ibrahim untuk negerinya, harapan Nabi Ibrahim untuk negerinya, yaitu agar negerinya ini menjadi negeri yang aman dan sejahtera, negeri yang aman dan sejahtera. Nah, ini visi kepemimpinan Nabi Ibrahim. Gitu. Dan tentu Nabi Ibrahim menyadari bahwa keamanan dan kesejahteraan dalam arti yang sesungguhnya itu hanya akan didapatkan ketika penduduk negerinya beriman dan bertakwa kepada Allah, dan kepada hari kemudian, sehingga disebutkan yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nah, itu yang menjadi dasar juga mengapa Nabi Ibrahim begitu getol gitu untuk mengingatkan keluarganya, mengingatkan masyarakatnya untuk menjadi sosok, menjadi pribadi yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, bertakwa kepada Allah, menjadi orang-orang yang soleh, melakukan amal-amal kebajikan. Karena itulah yang akan mengantarkan sebuah negeri menjadi negeri yang aman, sejahtera. Bagaimana Allah berfirman di Al-Quran Karim, walau anna ahlul qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pasti akan kami limpahkan kepada mereka barokah dari langit dan bumi. Sahabat Pawai TV yang berbahagia, begitulah sosok Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai sosok yang melegenda, yang menjadi contoh, menjadi teladan karena kejelasan visi misi hidupnya,
karena kesungguhan kerjanya ya untuk kemudian memperbaiki masyarakat, memperbaiki negerinya dengan dasar perbaikan keberhasilan memperbaiki diri dan keluarganya, ya, sehingga kemudian beliau diangkat di tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu sekali lagi ini salah satu sisi yang perlu kita contoh dalam membangun kebaikan hidup kita, ya, sebagaimana yang kita mohonkan kepada Allah, bagaimana kemudian kita mampu menjalankan peran-peran kita, karena sejatinya kita tidak bisa melepaskan dari peran yang 4 ini paling tidak, gitu, ya, bahwa kita adalah sebagai seorang pribadi, sebagai seorang hamba, bahwa kita juga adalah bagian dari sebuah keluarga, ya, sebagai kepala keluarga mungkin gitu di antara kita, ya, bahwa kita adalah bagian dari sebuah masyarakat, dan bahwa kita juga adalah bagian dari sebuah negeri, sebuah negara, di mana kita kemudian dituntut untuk memiliki peran-peran yang baik dalam semua sisi itu. Ya, jangan sampai kemudian justru kita disibukkan oleh peran-peran yang tidak baik, ya, dengan agenda-agenda yang tidak bermanfaat, ya, dengan kejelasan visi, ya, kejelasan langkah, ya, dengan upaya yang sungguh-sungguh, insya Allah kita akan kemudian diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat Wawai TV yang ingin saya sampaikan, ya, bagaimana kita mencontoh Nabi Ibrahim dari sisi keberhasilan beliau mengoptimalkan peran-perannya, ya, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, ya, dan kita berharap kita juga menjadi bagian yang mampu melaksanakan seluruh peran-peran yang melekat pada diri kita. Demikian, ya, atas segala kekurangan mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.